kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Hasan. Rumah saya di Ngepos RT 1 RW 2 Nambangan Selogiri. Kebetulan saya punya kegiatan sampingan yaitu bertani hidroponik. Jadi sebenarnya basic saya bukan dari pertanian, tapi saya seorang lulusan fisika. Jadi memang seneng tanam, cocok tanam. Jadi pernah saya mencoba itu berusaha sampingan di bidang peternakan hewan itu, tapi karena saya tidak berhasil, jadi saya juga senangnya lebih lihat yang hijau-hijau kayak gini, maka akhirnya saya berpindah ke pertanian hidroponik begitu. Kenapa saya ke pertanian hidroponik? Karena begini, jadi petani itu anak-anak muda sekarang itu kan kurang ya. Jadi kurangnya itu karena satu, mungkin barangkali bertani itu dianggapnya kotor, nggak keren lah pokoknya gitu. Jadi bagi saya, gimana caranya bisa bertani tapi tanpa harus berkotor-kotoran, tanpa harus macul dan seterusnya begitu. Maka saya pilihnya bertani dengan cara sistem hidroponik begitu. Jadi saya mulai bertani hidroponik itu baru saja. Jadi saya baru bertani itu sekitar bulan Januari. Awalnya saya lihat YouTube, jadi memang saya korban YouTube. Jadi memang seneng lihat YouTube, cari inspirasi usaha. Karena sebenarnya saya juga punya usaha sebenarnya. Jadi saya mendirikan bimbingan belajar. Jadi saya bimbingan belajar, kemudian di era pandemi 2 tahun terakhir itu agak terganggu. Karena anak-anak sekolah juga tidak sekolah, pada akhirnya kalau sekolah aja enggak apalagi les gitu. Jadi anak-anak itu sudah malas untuk belajar. Nah kemudian karena prinsipnya dapur harus tetap mengepul, maka saya cari usaha sampingan banyak hal. Dari dulu tuh pernah saya bikin usaha susu kurma juga pernah, terus kemudian macam-macam lah, saya udah pernah coba semuanya. Tapi pada akhirnya saya pengen cari yang bisa ditinggal, karena saya juga tidak mungkin meninggalkan usaha utama saya gitu. Kemudian cari informasi, terus kenal sama Mas Murzayanto gitu. Jadi saya lihat ke sana kok kesannya dia cerita Wonogiri gini-gini, pasarnya masih bagus, yang nyetok saja dari Boyolali gitu. Wah ini kelihatannya peluangnya bagus. Tapi lihat instalasinya Mas Mur ya agak deg-degan juga. Karena saya bisa melihatnya pasti ini biaya mahal, pasti gitu, pasti mahal. Dan saat itu tabungan saya habis untuk operasional bimbel, jadi untuk gaji karyawan dan untuk operasional kelas itu. Kemudian saat itu saya berputar akal, gimana nih kalau saya akan coba hidroponik tapi dengan mode hemat gitu, mode kere lah istilahnya. Jadi saya punya bambu di rumah, saya pakai saja ini bambunya. Kemudian untuk pipa saya cari pipa yang paling murah. Jadi saya cari pipa yang paling murah, dan saat itu sebenarnya saya belum coba. Ini total sekitar 700 lubang ya, jadi 700 lubang tanam untuk pipa pembesaran. Kemudian untuk yang peremajaan itu ada juga 700. Jadi sebelumnya saya hanya pakai sekitar 150 lubang saja. Jadi awalnya nyoba dulu, belajar. Terus kemudian kok bisa gitu. Jadi bulan Januari saya mulai. Kemudian nyoba belajar, karena pada intinya saya tuh dari nol juga belajar hidroponik, pertanian nggak ngerti sama sekali, belajar dari nol. Awalnya nandur itu bertanam, kok bentuknya gak genah, selada kok kayak gini, selada kok panjang-panjang, namanya selada rambat atau selada mekrok ya, harusnya kan selada mekrok-mekrok gitu. Pernah saya coba semuanya dari yang trial and error. Sampai sekarang pun saya masih trial and error, jadi mencari hasil yang terbaik menurut saya. Karena barangkali kalau menurut referensi yang saya baca, saya terlalu jauh untuk ke sana. Kalau modal awal saya hanya bermodalkan uang 2 juta rupiah, Bu. Jadi 2 juta rupiah saya belanjakan pipa. Pipa itu sebanyak 8 lonjor 4 meter. Kemudian saya beli holso untuk bikin lubang. Kemudian pompa, kemudian nutrisi. Kemudian benihnya juga saya beli dari situ, hanya bermodalkan uang 2 juta rupiah. Terus kemudian luasan awal, saya sampaikan tadi di awal bahwa jumlah lubang awal pertama itu hanya sekitar 150 lubang. Jadi tidak banyak, saya baru nyoba dulu, karena awalnya dulu di sini tuh ada pohon mangga besar. Jadi ada pohon mangga besar, kalau saya tanami terlalu banyak nanti pasti terganggu. Karena iup istilahnya gitu nih. Jadi saya pakai yang daerah sebelah sini karena masih dapat sinar matahari. Terus faktanya memang setelah saya coba 150 lubang itu, hasilnya juga tidak bagus, tidak maksimal. Pada akhirnya saya memberikan diri untuk
memotong pohon mangga yang sudah berumur ratusan tahun itu. Pokoknya sudah lama, saya dari kecil itu udah ada itu. Terus kemudian tak lebarkan, saya langsung gitu aja, jadi nggak pernah berpikir takut-takut, langsung tak coba aja semuanya. Terus akhirnya jadi 700 ini sampai sekarang, saya kira itu. Jadi di hidroponik itu banyak sistem yang dipakai, banyak sistem. Jadi sistemnya itu ada sistem raket apung, ada wick, sumbu, kemudian ada DFT, NFT, aeroponik dan teman-temannya itu. Saya cenderung menggunakan sistem NFT. Jadi NFT itu nutrien film teknik. Nutrien itu nutrisi dialirkan setipis film. Jadi film kalau zaman dahulu itu kan film itu ya Bu ya, film yang tipis itu. Maka ini saya buat dengan kemiringan tertentu. Jadi standarnya pedoman di buku hidroponik itu setiap 1 meter itu turunnya 5 cm. Setiap 1 meter turunnya 5 cm. Maka kalau ini 2 lonjor pelaron saya sambung itu sekitar 16 meter. Maka setiap itu 5 cm maka sekitar 40 cm. Jadi 40 cm dari ujung sana input sampai ujung bawah. Nah, kemudian untuk BEP-nya ya Bu ya, BEP. Jadi karena modal awal tadi saya hanya 2 juta untuk 1 meja, maka ketika 2 meja berarti tinggal kali 2, 4 juta. Itu untuk perhitungan kasarnya begini. Setiap kali panen untuk 1 meja, jadi saya panennya itu gantian. 1 minggu meja yang sebelah sini, 1 minggu yang sebelah sana. 1 minggu panen itu kapasitas jika bagus hasilnya itu sekitar 40 kilo. 40 kilo selada. Jadi kalau dikali 20.000 sekitar 800.000 per minggunya. Nah, dikali 4 berarti untuk 1 bulan sekitar 3.200.000. Untuk kendala yang jelas kalau di pertanian saya kira masalahnya sama saja Ibu. Walaupun di pertanian konvensional sama pertanian hidroponik sama. Jadi pasti nggak jauh-jauh dari hama, penyakit dan seterusnya. Gitu. Kalau masalah pemasaran saya kira tidak ada masalah barangkali. Walaupun karena gini, masalah petani hidroponik itu pasti awalnya gini. Sebelum memulai pasti dia bingung ngejualnya kemana, ngejualnya Andi gitu. Tapi setelah tertekuni di situ, mesti bingung beli barang. Itu udah pasti. Itu masalah petani hidroponik di mana aja sama. Jadi hampir setiap hari ketika panen pertama itu pasti posting di WA, posting di Instagram, Facebook gitu. Ada yang siap panen itu. Sekarang udah dapat pasar, panen nggak berani posting. Karena udah punya langganan, takutnya diambil orang lain, pasti gitu, masalahnya sama. Jadi makanya saya sama Murjayanta itu kadang-kadang deli-delian itu. Di barang ramah surat, jadi itu. Cuma untuk langganannya kan lebih didulukan. Kalau sama petani hidroponik kan harganya pasti agak dimurahkan karena kita juga cari untung gitu. Jadi untuk kendala yang pasti adalah hama dan penyakit. Seperti hal ini setelah baru kemarau baru masuk, kemarin itu masih di musim hujan, pasti permasalahannya ada di mata kodok. Itu hampir semua kebun pasti mengalami hal itu. Mata kodok ini pasti di daun-daun bawah gitu. Saya pun juga baru mengalami hal ini Bu, karena baru 6 bulan hujan gitu, terus tahu. Nah, caranya ngatasi gimana? Ya banyak cara yang saya lakukan, sampai dari pon-pon dapur, kemudian pestisida nabati, dan saya menghindari pestisida kimia sebenarnya. Pestisida Amistartop itu untuk fungisida saya menghindari betul karena saya panennya setiap hari Bu. Kalau pestisida untuk Amistartop itu kan 2 minggu sebelum panen harus steril dulu. Jadi residunya kan 2 minggu, maka nggak saya kasih itu. Saya lebih enak pakai pestisida nabati. Untuk penyakitnya saya kira hanya itu. Dan pernah saya dapat itu masalah itu di busuk akar. Jadi busuk akar itu untuk selada sangat sering sekali. Jadi kalau airnya panas, airnya anget di suhu siang hari itu biasanya terus anget karena maksimal suhunya harus 30 derajat. Nah, di sini itu bisa lebih dari itu. Kalau lebih dibiarkan pasti busuk akar. Bakteri berkembang, akar busuk mati udah. Satu kebun pasti bubar gitu. Tapi bisa diatasi, alhamdulillah bisa diatasi. Gitu. Kalau dari awal, jadi karena memang usia tanam selada itu kan sekitar 42 hari, jadi 6 minggu, 6 kali 7 ya, 6 minggu. Jadi saya dengan keterbatasan lahan dan keterbatasan jumlah tanam, tidak mungkin saya akan melakukan proses di mana panen itu sebulan sekali aja atau 42 hari sekali. Jadi saya akali dengan metode rotasi tanam, makanya saya menggunakan fase peremajaan.
Jadi fase peremajaan itu untuk mempercepat proses panen. Target saya setiap minggu itu panen, Bu. Setiap minggu panen. Awal dulu pertama pasti tidak mungkin setiap minggu, tapi pasti 42 hari dulu. Tapi setelah itu seminggu saya selalu panen, Bu. Jadi kalau dihitung berarti kalau bulan Januari 1 bulan gitu, Februari kita mulai panen, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan kali 4 ya udah 20 lebih kali panen, Bu. 20 kali lebih panen. Begitu. Jadi saya kira dengan keterbatasan lahan untuk teman-teman yang pingin banget untuk cari usaha sampingan tanpa harus ditungguin, ya saya kira hidroponik cukup luar biasa hasilnya. Untuk pemasaran, saya tidak ada kerjasama, jadi memang saya berdasarnya kan memang di bimbel itu saya sering nyales ya, Bu ya. Jadi nyales tapi ke anak-anak ya, promosi yuk les ke tempat saya gitu. Nah dari situ saya punya basic ilmu untuk nyales ke ibu-ibu warung ya, beda tapi ya. Personnya beda. Jadi kalau anak-anak itu nggak pernah kenyang tapi ibu-ibu pasti kenyang, itu udah biasa. Harganya berapa? 20.000 lah, pasar 10.000 lah. Dari situ kita harus tahu, maka produk kita itu unggulannya apa timbang produk-produk konvensional. Bu, di pasar itu 10.000, tapi coba delok kula kayak apa. Coba bandingin, Bu. Oh iya, wajar. Karena yang di pasar biasanya yang dari tanah itu biasanya banyak layu, udah nggak seger, kotor karena tanah. Nah di sini kan kita panen fresh setiap pagi. Jadi nanti dibandingin aja, insya Allah bisa kok. Ibu selama-lama ketika kita edukasi pelanggan itu dia akan ikut kok. Jadi sebenarnya gampang memasarkan itu, Bu. Jadi tidak ada kendala barangkali. Malah justru saya itu sekarang udah nggak berani cari pelanggan lagi. Harga, untuk harga selada sendiri, kenapa saya juga memilih komoditasnya selada? Karena saya kira harga komoditi selada ini yang paling stabil. Sekarang musimnya kemarau, saya cek ke pasar itu harga sawi lagi banjir. Sawinya lagi banjir karena petani konvensional lagi bagus-bagusnya panennya. Maka harganya pasti jelek ini, sawi jelek harganya. Nah makanya saya pilih selada karena harganya stabil di angka 20.000 per kilonya. Jadi saya jualnya per kilo, Bu. Kalau per paket itu sekitar 200 sampai 250 gram, itu harganya 8.000. Itu biasanya ke end user, ke ke rumah-rumah. Tapi kalau ke warung itu saya nembaknya langsung 20.000 aja per kilo. 20.000 itu isi 5 sampai 6 batang lah, 5 sampai 6 batang. Gitu. Jadi untuk harga, justru yang kemarin di pas Idul Fitri Lebaran itu harga sampai 40.000, Bu, 1 kilonya, dan barang nggak ada. Barang nggak ada. Saya itu sampai udah habis. Saya burger itu di 2 hari sebelum Idul Fitri itu 20 kilo mintanya. 1 hari itu udah habis, Bu. Udah selesai. Pas bakto wes malah bata nih rasidane nggak pernah nyelayani panen. Awalnya dulu ketika saya bikin ini, awalnya kan saya bikin sendiri semuanya, Bu. Jadi bikin sendiri semuanya. Jadi awalnya bikin rak dari bambu ini, kowe arep ngopo to lele, yang ruang liwat ini mesti gur ngenyak-nyenyak. Biasa diajak itu hal yang biasa. Dan biasa jenenge tonggo itu bambu ini kayak gini, terus kemudian pralon ape-ape kok mbok bolongi to lele. Semeneng ae to Mbah ya. Jadi biasa. Jadi kayak gitu, terus kemudian baru tahu ketika ini kok tumbuh iki apa to janjane, mulai datang ke sini. Biasanya cuma lewat di jalan aja ngenyeki gitu. Sekarang mulai masuk, iki apa to janjane? Lho kok iso urip ya nganggo banyu tok? Lho kok iso ngene? Tanya-tanya. Pada akhirnya lama-lama malah banyak yang beli. Jadi tangga-tangga itu 5.000 buat lalap itu malah sekarang jelas. Dan responnya sekarang malah bagus, apa-apa misalkan arep kunjungan wong gawe gitu. Harus ngagung wae golek kono gitu. Biasanya kayak gitu. Pasti di usaha apapun ketika melihat hasilnya pasti tertarik, itu biasa itu. Produk omsetnya berapa ini ya, penak ya, ditinggal dan seterusnya. Iya, tapi ketika tahu harga-harganya mulai mundur lagi. Biasa, Bu, kayak gitu. Pasti banyak. Ada teman-teman di sini banyak, terus terbatasannya lahan. Terbatasan lahan, gunamu penak ombo dan seterusnya gitu. Tapi kalau di sini saya kira ya guru oblong-oblong belaharak lah, Bu, istilahnya guru semangat di awal tapi akhirnya ya males gitu. Jadi kalau keinginan harapan ini saya pengennya memperluas sayap. Jadi nanti karena di sana masih banyak lahan, pengennya saya perpanjang ke sana harapannya. Terus kemudian saya juga pengen punya mitra sebenarnya, karena misalkan mitra itu ada, kan kita itu enak, Bu. Saya komoditinya selada, teman-teman yang lain pakcoy sawi misalkan, yang lain kangkung misalkan. Jadi karena rumah makan itu tidak mungkin mintanya satu sayur, jenis sayur dok. Biasanya komplit, ya sayur, ya kangkung, jamur dan teman-temannya. Ketika saya masuk ke Padi Resto itu juga, oh mas gur selada tok gitu. Nggih, Pak.
Orang jamur, orang selada loh. Saya akhirnya jadi harus cari mitra gitu. Di Cozy Cafe, Poko itu juga saya masuk ke sana. Terus ada dong mas, orang duwe apa jenis kangkung, nggak punya pak, karena keterbatasan lahan aja. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang punya komoditi lain kan kita enak, sangat besar untuk peluangnya. Terus yang pertama gini, jadi jangan pernah berpikir peluang dulu tapi sebelum nanam. Jadi karena hidroponik itu sebenarnya mudah, tapi jangan dianggap mudah juga gitu. Jadi kadang-kadang kita itu mikirnya panen 42 hari sekali, padahal pengennya panen setiap minggu sekali. Artinya kan setiap minggu kita harus semai, harus tandur gitu istilahnya. Lah konsisten itu yang penting. Kemarin di paguyuban yang kemarin saya isi dari BPP itu, ada dari Kaliancar itu pernah cerita ngisi di Padi Resto juga. Ngisi di Padi Resto, selada. Sekarang gimana Bu? Udah putus mas, lo kenapa? Udah nggak nandur lagi. Nah itu masalahnya. Jadi kalau dibalik saya jadi pemilik warung, jenengan nawak ke selada, kira-kira bisa panen pirang dino pisan mbak? Nah, nek rason jawab kan ya bingung. Terus saya nggak ngerasa aman ketika suplai itu tidak terus itu. Maka harusnya memang kuncinya itu di konsisten. Ya Bu, karena kenapa harga itu juga terjaga? Sebenarnya dari sini kuncinya. Kenapa harga di petani hidroponik itu selalu terjaga konsisten harganya segitu terus? Nggak pernah alami harganya itu anjlok. Seperti misalkan beras, panen raya, ajur harganya. Kenapa? Karena mereka nandurnya bareng, panennya bareng gitu. Jadi kalau di hidroponik itu nggak gitu bisa Bu, jadi bisa diukur. Oh nanti segini saya mau tandur, dan ya kan ini nggak harus ngolah tanah Bu, nggak harus ngolah tanah. Kemarin tuh yang sampai itu masih segini, pas teman-teman dari BPP itu datang ke sini masih segini. Terus ada permintaan, habis pagi tak panen, sore tak tanam lagi, udah nggak nyangkul, nggak ngapa-ngapain Bu. Jadi enak, saya kira itu. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang masih muda, yuk bertani yuk, karena saya kira bertani itu sekarang tidak lagi tidak lagi harus berkotor-kotoran, kemudian kudu macul, kudu matun dan terusnya ya. Jadi sekarang kita punya metode bertani bercocok tanam tanpa harus mengolah tanah. Jadi kita bisa menggunakan metode hidroponik yang mengandalkan kekuatan air untuk bisa tumbuhnya tanaman. Nah, di hidroponik ini peluangnya sangat besar teman-teman. Jadi khususnya di Wonogiri, saya sendiri belum tahu banyak petani-petani hidroponik di Wonogiri itu di mana saja. Saya baru tahu 2 tempat itu di Selogiri saja, teman saya sama di Pondok. Di Pondok itu saja untuk konsumsi sendiri. Pondok Palikatir itu untuk konsumsi sendiri. Jadi tidak dijual. Artinya ketika saya masuk ke pasar untuk menawarkan selada hidroponik ini, kebanyakan ketika saya tanya pakai selada no Bu, pasti selada pasar. Artinya belum ada yang banyak masuk gitu selada hidroponiknya. Nah dari situ berarti ini sebenarnya peluang buat teman-teman, tidak hanya selada, bisa sawi pakcoy, kita bisa gantian loh, nandur selada dengan nandur pakcoy gitu, bisa. Jadi motivasi buat teman-teman, kalau teman-teman kok pengennya kerja kantoran boleh, tapi setidaknya teman-teman juga bisa berbudidaya di hidroponik ini agar ketahanan pangan keluarga sendiri itu bisa tercukupi. Jadi ingat bahwa sekarang itu lahan pertanian itu semakin berkurang. Nah tidak mungkin kan halaman rumah kita akan diolah seperti di sawah, kan tidak mungkin. Maka kita bisa manfaatkan sistem hidroponik ini untuk bertani. Saya kira itu. Cukup sekian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yuk semangat buat semua teman-teman petani milenial Wonogiri. Wujudkan ketahanan pangan Wonogiri. Salam pertanian. Maju melesat lebih tinggi.